Halo teman-teman semuanya, saya sudah hadir di depan teman-teman semuanya bersama Mas Obi, seorang content creator dengan 315.000 subscriber. Halo Mas Obi. Halo, selamat siang, pagi, dan malam semuanya. Ini santai aja Mas ya? Santai aja, ya kita santai kok. Nah, teman-teman, Mas Obi ini udah terjun ke content creator udah berapa lama Mas Obi? Udah sejak tahun 2017 awal ya? Tahun 2017 awal. Awal banget. Itu kenapa pilih terjun ke dunia content creator? Jadi gini, ceritanya itu saya tuh karyawan swasta di perusahaan telekomunikasi. Oke, siap. Nah, terus saya belum resign. Nah, lalu saya ikut pelatihan soal content creator. Oke. Nah, yang diadakan salah satu kedutaan besar. Menarik, kayak jiwa seni. Saya itu tiba-tiba, wah ini banget nih, ya kan. Soalnya saya dulu pada saat sekolah itu ya suka take video itu suka, tapi hobi, sebatas hobi. Dan ternyata dunianya di sini. Oh. Dan pada saat itu habis belajar nih ya, habis belajar tuh, wah kok menghasilkan ya. Itu berapa lama waktu dari awal mulai sampai menghasilkan itu berapa lama Mas? Nah, menghasilkan ini bukan di YouTube ya, ini belum. Oh belum, oke, belum. Menghasilkannya itu tiba-tiba ada aja job offline. Nah, job offline seorang content creator ada aja. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk tidak bekerja secara konvensional. Oke. Ya, sekarang jadi full time content creator sampai hari ini. Dan itu sudah ada YouTube-nya. Udah ada YouTube-nya. Dulu ada YouTube-nya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas Obi, suka dukanya terjun dalam dunia content creator itu apa? Suka dukanya pastinya kalau dulu ya di tahun 2017 dan 2018 awal-awal itu masyarakat di Indonesia khususnya itu belum terbiasa dengan yang namanya content creator. Apa sih content creator itu? Banyak dipandang sebelah mata, bahkan di ring satu saya itu ya memandang sebelah mata. Nah, itu duka lah. Ya kan? Tidak ada dukungan di ring satu. Tapi lambat laun akhirnya orang pada tahu nih, oh ternyata content creator seperti ini. Dan content creator udah jadi profesi baru sekarang di Indonesia kan, dan ada hasilnya. Jadi kalau dulu membuktikannya dengan hasil, oh ada cuannya nih, ada cuannya ya ternyata ya di dunia content creator, dan berlanjut sampai sekarang, gitu, berkembang lah. Jadi sekarang nggak sendirian Mas ya? Oh ya, di channel kamu juga bisa, teman-teman semuanya jangan lupa ya. Iya, jangan lupa di subscribe. Ini kamu juga bisa, kita ada 2 orang, yaitu di saya dan Kak Yudis. Terus dari situ saya juga punya agensi sosial media, ada banyak ya timnya di situ, berkembang banyak. Kalau di YouTube emang fokus 2 orang, dan di TikTok juga ada 3-4 orang. Itu memang dari awal itu sudah berdua atau sering berjalannya waktu? 2 orang. Jadi, memang dari awal. Jadi dulu awalnya itu saya bukan yang di depan kamera nih, Mbak nih. Saya di belakang kamera ada Kak Yudis yang awalnya dulu kita tutorial sulap. Oh gitu ya. Nah, dulu itu awal kita tutorial sulap. Saya kan nggak bisa sulap, saya bisanya ngedit sama take video. Dan ya udah bikin kerjasama sama dia. Kebetulan temen di kampus. Nah itu akhirnya kerjasama, dan lambat laun saya yang di depan kamera, dan berubah kontennya dari konten sulap ke konten techno yang seperti sekarang. Oh, dengan channel yang sama atau berbeda? Dengan channel yang sama. Jadi dulu kamu juga bisa itu awalnya kontennya itu tentang sulap. Tentang sulap semuanya. Namanya sama? Namanya ini udah ini dulu jarang. ini tadi gak saya ceritain ya. Namanya dulu adalah Captain Show. Captain Show. Yang channel saat ini. Iya, dulu namanya Captain Show. Kenapa Captain Show? Pada saat itu saya sama Kak Yudis tuh lagi ngopi namanya di Cafe Captain. Ya udah, ya kan namanya kan gitu kan. Terus Captain Show kan. Lalu kita ketemu sama Alit Susanto, kalau teman-teman mungkin familiar ya. Dia adalah seleb tweet dan juga sekarang YouTuber. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Kenapa kalau namanya Captain Show kan kurang nyantol di orang? Akhirnya kita cari namanya, udah kamu juga bisa. Kenapa itu? Karena sesuai slogan ya, kalau aku bisa kamu juga bisa. Jadi kita harap doa juga orang yang menonton konten kita nantinya itu juga bisa kayak gitu. Akhirnya kamu juga bisa deh. Iya. Itu menarik sekali ya teman-teman sekalian ya. Artinya awalnya channelnya bukan yang saat ini. Bukan. Itu berubahnya tahun berapa itu Mas Obi? Berubahnya itu kayaknya 7 bulan setelah ada. 7 bulan setelah itu, selama 7 bulan itu sudah
sudah monetize atau belum? Oke. Zaman dulu itu nggak ada yang seperti sekarang, teman-teman. Iya. Zaman dulu itu kalau sekarang kan ada minimal monetize ya, Iya, berapa betul, subscriber, betul. jam tayang. Betul. Oh dulu nggak ada, Pak. Oh belum ada ya? Belum ada. Dulu Iya, iya, kita iya. bisa Yang penting buat akun AdSense udah selesai ya? Iya, Bisa dulu gitu. Tapi untuk pencariannya tetap minimal $100 sama Oke. seperti sekarang. Per bulan ya? Iya, Sorry. pencarian awal. Pencarian awal ya? Minimal Minimal pencarian $100. awal itu sama. Tapi dulu nggak ada syarat, enak Belum ada. masuk. Jadi selama 7 bulan itu udah menghasilkan? Sudah di bulan kedua Bulan kedua itu udah cair? udah cair kayaknya. Kayak sepertinya udah Wih, cair. luar biasa ya. Jadi dalam waktu 1 bulan pencarian pertama udah cair. Udah, karena kita sebelum membuat konten di YouTube kita ada ilmunya nih. Oh, pakai oke. tools ya, Oke. yang kita bisa gitu Iya, ya. iya. Pakai tools itu luar biasa sekali manfaatnya. Itu tools untuk apa itu kalau boleh tahu? Untuk mengoptimasi SEO di YouTube. Apakah dari deskripsinya atau dari judulnya atau dari apa? Semuanya kita bisa pakai itu tools itu. Kita bisa mengoptimasi dari judul, deskripsi, teks, thumbnail bahkan. Wah, itu luar biasa ya. Iya, itu Dengan luar satu aplikasi Aplikasi itu yang kita pakai mulai tahun 2017 sampai sekarang. sampai sekarang. Dan itu gratis. Ini nih teman-teman ya. Mungkin ini rahasianya Mas Obi biar bisa mencapai 315.000 subscriber ya. Iya, dan gara-gara tools itu konten-konten kami ya Pak ya, yang dari dulu banget sampai sekarang masih Oke. penontonnya masih banyak sekali setiap harinya. Oh, itu pernah dibahas nggak di channel YouTube-nya? Aplikasi itu? Ada channel YouTube saya ada. Ada ya, tapi mungkin yang lama ya. Teman-teman bisa scroll sampai bawah ya. Ada itu. Dan top kreator di luar negeri terutama itu pakai itu. Kebanyakan seperti Kebanyakan itu. pakai itu. Pakai Di tools Indonesia kayaknya masih minim ya pengetahuan tentang itu ya. itu. Iya, Oh, oke. Itu udah lama aplikasi itu, Mas? tools itu sudah lama. Sudah lama sekali. Dan mungkin tahun 2016 kalau nggak salah. Oke. Nah, sekarang kan kontennya tentang tekno ya. Ya. Pembahasan tentang tekno. Nah, kenapa pilih tentang tekno? Karena dulu niatnya tekno itu karena background kami itu dulu kamu juga bisa itu nggak punya alat, Oke. nggak punya tools sama sekali. Adanya cuma HP, modal HP doang. Dan dari situ akhirnya ya udah kita take-nya pakai HP, ngeditnya Oke. pakai HP gitu. Kok itu tutorial sulap ya Mas Ian ya? Tapi kok lambat tahun kok komentarnya itu nggak soal sulap. Komentarnya itu soal Kak, Jadi channelnya membuat niche sendiri ya. Kak ini kok pakai apa take-nya? Banyak komentar-komentar di situ. Akhirnya iya, oh iya ya banyak orang yang nggak tahu ya. Pada saat itu kan pembuatan konten itu kan susah. Iya. Pasti orang-orang harus pakai kamera dan lain-lain. Tapi kan pada saat itu pakai HP pun bisa, kita pun Iya. bisa. Akhirnya kita milih itu. Ya udah kita Iya. pakai ngedit pakai HP. Iya. Gitu. Oh, tapi dulu waktu 2017 belum se-booming sekarang ya untuk YouTube ya. Ya belum se-booming sekarang dan kamera HP nggak Iya, sebagus sekarang. karena sih. seingatnya saya waktu 2017 itu masih zamannya feedgram, video Instagram Ya, ya. Orang-orang feedgram. lagi sibuk bikin video-video pendek di Instagram gitu ya. Bahkan ada beberapa kota itu juga ada komunitas feedgram gitu. Iya, Indofitgram itu ada. Oh. Itu oke. di YouTube. Nah, itu adalah peluang banyak orang yang tanya juga Iya. di situ. Nah, kalau boleh tahu nih ke Mas Obi, Ya. untuk channel yang sekarang udah 315.000 subscriber nih sekarang. Itu uploadnya setiap hari atau ada jam-jam tertentu? Kita Atau tergantung mood? ini. Nah, biasanya itu kita ada target nih. Oke. Target tim berapa kali di Ramadan kemarin kita ngupload setiap hari. Setiap hari. Jadi 30 satu bulan 30 konten. Ya. Nah, ada konten short sama konten landscape. Oh, oke. Dulu pernah kita juga kayak gitu setiap hari. Tapi sekarang ya kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Tapi tetap setiap minggu itu ada konten baru. Selalu diupdate ya. Selalu ada. Dan diusahakan sebanyak-banyaknya sih. Tetap Oke. sampai sekarang. Harus buat teman-teman yang nonton ya harus konsisten ya, rajin-rajin juga ngupload konten entah itu di TikTok ataupun di YouTube biar makin banyak nih kontennya. Siap. Nah, ini trik yang bagus nih buat teman-teman yang baru akan mulai bermain di dunia YouTube ya. Iya. Nah, sekarang Mas Obi udah punya tim dong ya? Punya. Udah ada berapa tim? Kalau di YouTube ada 3, 3. terus kalau di TikTok ada 5 Oke. orang gitu. Kita bedain ya. Oh, Walaupun dibedakan. 5 itu termasuk saya. Oh, siap. Gitu. Siap. Bukan kita iya. Iya. Ya, Jadi gitu. 3 orang itu maksudnya Mas Obi temannya sama 1 editor. 1 itu yang biasa membantu kita.
biasanya ngeditin juga, biasanya nyiapin set di tempat kita. Oke, di studionya. Ya, di studionya. Oh, jadi sekarang studionya di Malang, Di Kota Malang. Malang. Studionya di Malang. Kota Malang. Udah lama studionya. Studionya itu sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun ya? Wow, Iya, lama sebelumnya saya itu nggak ada studio ya teman-teman ya. Sebelumnya kita numpang ke kantor. Saya ada teman juga yang punya kantor startup. Itu udah sini aja tiap hari main-main gitu. Ya udah kayak kita syuting di situ. Terus kebanyakan kita kontennya outdoor semuanya. Outdoor. Ya, terus Itu awal-awalnya kontennya tentang kan tekno kan ya bisa di dalam ruangan itu cukup kan. Nah, ini pada saat itu gimana? Sebelum ada studio. ya outdoor nomaden gitu. Pindah-pindah dari kafe ke kafe gitu ya. Iya, dari kafe ke kafe. Terus Bukan main musik ya, bukan live musik ya. Bukan, ya itu ya ngonten di situ. Iya. Dan main ke kantor startupnya teman itu ya, terbuka sekalian mereka dan enak sekali dan akhirnya decide untuk punya studio. Oke, wah menarik nih ya. Artinya kan semua orang juga bisa lah ya untuk membuat channel apapun itu tentang passion mereka. Bener, ini passionnya. Nah kemarin Mas Obi pernah membahas bahwasanya untuk pendapat yang terbesar itu bukan Atta Halilintar, bukan Baim Wong, tapi justru adalah apa Mas? Dari konten anak-anak. Konten anak-anak. Pendapatan AdSense terbesar di Indonesia itu adalah dari channel anak-anak. Iya, itulah kenapa beberapa artis Indonesia juga berawalnya dari konten anak-anak yang seperti Ria Ricis. Iya gitu bener, kan. mainan-mainan. Iya mainan kan. cuma nomor squeezy gitu. Squeezy. Itu pendapatnya luar biasa ya. Ternyata iya luar biasa sekali ya, itu pangsa pasar. Bahkan mungkin teman-teman semuanya suka nonton Cocomelon. Ah sempat viral tuh Cocomelon itu luar biasa banyak duitnya. Cocomelon, pokoknya soal anak-anak ataupun soal hobi itu ramai sekali Pak. Ramai sekali di YouTube dan wow, cuannya banyak. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah, ngomong-ngomong masalah cuan nih, ini kan berdua. Ya, iya. 50-50? Ya, ada lah perhitungannya kan ada tim juga nih. Oh, ada tim. Kan ada tim juga. Terus ada investasi device, studio, banyak. Ada investor? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada investor ya? Ya. Investasi pribadi kita. Investasi pribadi ya. Ya. Oke. Jadi memang ini menjanjikan lah ya sebagai aset lah ya, aset digital ya Mas ya. Iya, aset digital. Aset digital. Jadi kita bisa cari another insentif yang lain kan. Kita juga bisa tetap mendapatkan dari YouTube terus berjalan ya. YouTube terus berjalan, AdSense terus berjalan ya kan. Jadi teman-teman semuanya kalau jangan minder ya untuk mulai untuk jadi YouTuber sekarang ya atau TikToker karena as long as aplikasi itu masih ada, jadi masih ada peminatnya juga. Oke. Gitu. Dan apa ya? Kalau ngomong-ngomong masalah konten, kan sekarang kan lagi tentang tekno nih, ya kan? Nah, bagaimana kelanjutannya? Apakah akan tetap selalu tentang tekno atau mengikuti permintaan dari subscribernya Mas Obi? Selama perkembangan teknologi masih berjalan sekarang kan, itu masih banyak yang itu. Iya. Contoh dulu kan kita bahas soal aplikasi-aplikasi tips dan trik, sekarang kan bahas AI. Oh ya, Nah, itu berkembang terus ya kan. Big data. Iya, wah itu ya namanya teknologi ya, setiap tahun pasti berubah, berganti. Tapi mau nggak mau kan Mas Obi juga harus belajar juga tuh. Ya, itu belajar teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya nonton ini, ya kan, jangan segan-segan untuk belajar lagi. Tuh. Bahkan ini ada kisah nih Kak. Oke, gimana? Soal belajar ya, saya itu punya kemarin ada beberapa teman itu yang belajar ke saya soal TikTok. Mereka belajar ke saya. Salah satunya teman saya belajar, ternyata sekarang dia sukses di TikTok soal live. Dan saya sekarang yang belajar sama dia. Kok gitu? Iya, saya belajar ke dia karena menurut saya ilmu live-nya itu luar biasa. Saya kemarin dulu ngajarin mereka soal TikTok. Soal video dan lain-lain. Ternyata ada dia jago TikTok, ya udah nggak apa-apa, saya nggak fokus ke sana pada waktu itu. Iya, dan sekarang malah belajar ke dia. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu berkecil hati ya. Atau teman-teman kalau ya ini dia dulu belajar sama saya nih. Ya udah, ngapain saya belajar sama dia? Jangan. Nah, suksesnya ini dalam artian apa nih? Apakah jumlah followersnya atau dari jumlah pendapatan? Kalau di TikTok yang saya belajar ke dia itu jumlah pendapatannya. Jumlah pendapatan. Pendapatan di TikToknya luar biasa banyak, ya kan? Di atas angka 2? Di atas 4 digit. 4 digit? Perputarannya. Luar biasa ya. Iya. Cukup menggiurkan teman-teman ya. Kalau di TikTok itu teman saya sudah miliar. Udah miliaran. Per tahun atau per bulan? 3 bulan.
per 3 bulan guys. Gila ya. 2 bulan, nggak sampai 2 bulan setengah 2 malah dia. bulan setengah ya? Iya, itu omsetnya perputarannya udah miliaran di situ. Wah, tapi mereka udah besar-besaran ya, maksudnya udah produksi besar-besaran. Enggak, itu ke live. Ya, that's why kenapa saya belajar live ke dia. Live itu atau yang nenek-nenek yang mandi? Sudah nggak ada itu. Jangan-jangan nenek-nenek mandi lumpur gitu kan ya? Dia jualan. Oh jualan. Iya, Ya, dia jualan. Oke, siap. Nah, itu banyak nih. Padahal teman saya itu mulainya yang kemarin saya cerita ya, itu mulainya di Januari. Bulan Januari 2023 ini. Dan ketemunya bulan lalu, ya kan cuma 2,5 bulan lah. Wah. Dia sudah omsetnya luar biasa. Ya saya belajar. Luar biasa. Nah ini mungkin ya di lain video lah ya kita Ya. bisa bahas tentang itu bagaimana tips dan triknya biar bisa menghasilkan cuan juga. Ya. Di TikTok. Iya luar biasa ya. Nah kalau boleh tahu juga nih, mungkin juga teman-teman pengen tahu lah kalau sebagai pemain YouTube pemula apa yang perlu dilakukan Mas Obi? Yang pertama teman-teman semuanya mulai dulu. Oke. Maksudnya mulai, udah bikin aja dulu, jangan ragu, jangan malu, jangan berpikir 2 kali, bikin aja dulu. Kenapa? Itu yang biasanya menghalangi orang untuk di YouTube ya, memulai itu adalah tidak memulai. Karena pada saat kita memulai, akhirnya kita kita mulai, ada kebanggaan di situ. Walaupun banyak yang ngatain ya, ngomong jelek, ngomong kok gini sih gambarnya, nggak masalah. Karena teman-teman itu sudah memulai itu. Yang ngatain itu bahkan belum mulai. Oke, siap. Mulai dulu, mulai aja dulu, ya kan? Habis itu teman-teman baru tahu, oh ternyata berkembang. Jadi kalau di YouTube, teman-teman jangan mikir kualitas terlebih dahulu nih, Pak. Kualitas itu nomor sekian. Oke. Kuantitas baru kualitas. Oke, jadi yang penting konsistensi dulu ya, konsistensi konsistensi. posting, apakah itu dalam bentuk short atau dalam bentuk Bener. video panjang gitu ya. Iya, karena kalau teman-teman konsisten, otomatis kualitas itu akan didapat nantinya. Oke. Gitu. Apakah perlu menyiapkan alat-alat yang super wah di awal? Enggak, pakai HP aja udah cukup. Sekarang Cukup HP ya? apapun ya, HP yang harga 1,5 juta aja udah bagus kok. Udah bagus ya. Udah Yang penting kameranya beauty plus ya. Iya. Udah layak. Udah layak lah digunakan paling tidak ya enak dilihat ya. Bener. Oke. Enak sih sekarang. Jadi cukup menggunakan handphone ya, kalaupun tidak ada tripod cukup ditaruh aja gitu. Ini udah bisa digunakan ya. Udah bisa digunakan, jadi sekarang dipermudah nih Pak. Iya, dan juga alat-alatnya udah murah-murah ya, Mas Murah Obi ya. sekarang. Untuk mic wireless aja udah ada yang 80.000. Benar. Itu udah suaranya udah bagus sekali ya. Sekarang lebih murah daripada kalau dibandingkan dengan saya dulu tahun 2017 tuh susah sekali. Oke. Ya. Ya memang pada waktu itu juga ya saya juga pernah merasakan ketika membuat video di awal-awal ya pakai 2 perangkat gitu. Satu untuk sound, satu untuk record gitu kan ya. Nanti digabungin. Ya. Digabungin, dan tuh diedit lagi. Wah, itu cukup melelahkan. Tapi dari situ kan akhirnya tahu kan ya. Iya. Akhirnya tahu Saya ternyata berjalan waktu seperti ini, Iya, seperti ini. Dan memang ya pokoknya kalau saya pribadi sih ini bukan menjadi momok, oh saya harus mengejar target dalam kurun waktu dekat, harus monetize. Ya. Yang penting konsistensi upload video dulu ya seperti itu. Benar ya. Untuk cuan itu bonus ya. Itu yang penting konsisten dulu, perbanyak, teman-teman mencoba ngupload. Di situ teman-teman akan tahu ada kualitas, siapa tahu nanti AdSense-nya lebih cepat cairnya atau ada rezeki lain selain di AdSense. Oke. Itu. Nah, biar teman-teman tambah tertrigger Ya. buat bermain di channel YouTube. Kalau boleh tahu pendapatnya berapa Mas Obi? Wah, lumayan. Lumayan sekali nih teman-teman sekarang. Nah, teman-teman bisa kepoin aja di socialblade.com. Oke. Website itu. Nah, ini hampir semua YouTuber itu pasti akan tidak ngomong nih AdSense-nya berapa. Iya. Selain Dirjen Pajak ya. Oke, Dirjen Pajak. Selain Dirjen Pajak. Dan kalau ngomongin soal AdSense, nah, itu sebenarnya itu adalah penghasilan yang bukan mayoritas. Oke. Ya kan? Ada yang lebih banyak dari situ. Nah, that's why kenapa teman-teman cobalah bikin dulu sebanyak-banyak, pasti akan tahu nih kira-kira dapat penghasilannya itu selain dari AdSense dari mana. Nah, itu jauh lebih besar. Oh, jadi Kalau memang ada penghasilan yang lain Mas Obi? Banyak. Endorsan? Terus coaching. Oke. Kayak mentoring. Iya. Ya, kayak gitu Mas banyak. Obi nggak buka kelas juga? Kelas nggak? Oh enggak, atau mungkin belum? Belum ya teman-teman. Mungkin nanti kalau Mas Obi buka kelas, ya teman-teman bisa join lah kelasnya nanti. Terus- Minimal kelas online ya Mas. Ya. Terus kenal ya kan? Kenal banyak orang ya, kenal kayak Pak Iya. Tukin nih ya kan, sekarang saya kenalan juga Iya. ya kan, itu kan rezeki juga nih buat kita semua. Kenal banyak orang ya kan. Iya betul sekali Mas Nambah Obi. relasi, selain dapat
selain dari penghasilan ya kan, kita juga kenal banyak relasi di sini kan. Iya, Itu betul sekali. rezeki berbeda tapi kan luar biasa nih kenal banyak orang nih. Oke, nah buat teman-teman yang pengen kenal sama Mas Obi melalui apa? Nah teman-teman bisa langsung DM saya ya kalau pengen tanya-tanya soal YouTube, langsung aja DM saya di Instagram di @hariobi Oke. ataupun langsung di YouTube-nya kamu juga bisa atau di TikTok-nya kamu Nanti juga kita bisa. tambahin di deskripsi ya. Oke, mantap. Oke Mas Obi, terima kasih banyak Terima untuk kasih sharing-sharingnya. banyak nih. Nanti Terima kasih banyak, di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi ya teman-teman ya. Ya, Sampai jumpa. semangat ya teman-teman. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Keren. Tetap slogan ya di akhir.